Recordingnya juga sudah dimulai. Oke, jadi hal yang akan kita bahas hari ini, semoga bisa beres semuanya hari ini, adalah optimasi. Optimization. Itu adalah bagaimana kita mencari nilai optimum dari suatu desain. Oke, bagaimana kita mencari nilai optimum dari suatu desain? Itu ada bisa berbagai macam hal yang bisa dioptimasi di situ ya. Bisa dari bentuk strukturnya, bisa juga dari material propertiesnya juga, bisa juga dari harganya juga. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita optimasi. Oke, tergantung dari kebutuhannya seperti apa. Ini sebagai contoh di mekanika material, misalkan kalian diminta untuk mendesain suatu cantilever beam, yang bisa menahan beban misalkan 10 ton. Oke, desain tooling desain tooling optimumnya seperti apa gitu. Ya, desain tooling optimumnya seperti apa. Oke, jadi itu salah satu contohnya ya. Sebentar, saya Oke, nah ini ada beberapa hal ya yang kita bisa lihat di sini. Jadi ada yang namanya objective function. Oke, objective function di sini itu adalah fungsi-fungsi yang akan kita bisa optimasi di situ. Oke, fungsi yang nantinya akan kita coba optimasi seperti itu. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, sebentar. Nah, ini penjelasan lebih jelasnya ada di sini. Oke. Jadi inti dari optimasi ini sebenarnya mirip dengan mencari akar persamaan. Oke, mencari akar persamaan. Jika mencari akar persamaan itu kalian diminta untuk mencari nilai, di mana nilai fungsinya adalah 0, fx-nya itu sama dengan 0. Tetapi kalau misalkan di kasus kita sekarang, di kasus optimasi, yang kita cari, yang kita cari itu adalah yang kita cari sekarang itu adalah nilai yang menghasilkan f(x) dan x sama dengan 0. Seperti itu. Jadi ini perbedaan utamanya. Apabila di dalam root finding kemarin itu kalian mencari nilai fx sama dengan 0, nilai x yang menghasilkan fx sama dengan 0. Kalau yang sekarang kita mencari nilai x yang bisa menghasilkan f(x) dan x sama dengan 0. Kenapa kok f(x) dan x sama dengan 0? Karena tujuan kita di sini adalah mencari nilai optimum atau nilai minimum. Sorry, optimum dan minimum. Nilai optimum ya. Oke, tujuan kita adalah mencari nilai optimumnya. Dalam hal ini ada dua macam nilai optimum yang kita bisa dapatkan, tergantung fungsinya, fungsi yang kita optimasi, yaitu nilai minimum atau nilai maksimum. Jadi apabila kita memiliki suatu fungsi ya, seperti ini, misalkan, oke, kita cari turunan pertama sama dengan 0, gitu, kita akan bisa mendapatkan nilai maksimumnya di sini, misalkan. Seperti itu. Ini nilai maksimum ya, kalau untuk kasus seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk kasus yang sebaliknya, terbuka ke bawah misalkan, ya, itu kalau misalkan kita coba cari nilai f(x) dan x sama dengan 0 ya, kita akan mendapatkan titik ini. Titik minimum. Seperti itu. Jadi, optimasi itu bisa dua macam, ya. Bisa mencari nilai maksimum, bisa mencari nilai minimum. Contohnya, bisa dilihat di sini ya. Mencari nilai minimum dari berat suatu material. Kenapa ini menjadi perlu? Oke,
Kenapa ini menjadi perlu? Karena untuk beberapa kasus, berat itu jadi penting. Contohnya, misalkan kalian diminta untuk mencari material yang cocok untuk menjadi material pesawat, atau material yang cocok untuk digunakan dalam mobil balap seperti itu. Itu jadi kasus yang penting ya, meminimalkan berat seperti itu. Lalu yang paling sering kalian temukan ini minimizing cost. Oke, kalau di industri ini akan jadi sering menjadi permintaan utama karena material. Oke, kalian harus mencari material yang bisa yang sesuai dengan desainnya, tetapi dengan harga seminimum mungkin. Seperti itu. Kemudian yang terakhir juga memaksimalkan performa. Jadi ini bagian sangat penting. Ini bagian sangat penting dari optimisasi. Ya, jadi optimisasi itu sangat-sangat penting untuk pekerjaan kalian selanjutnya. Oke? Jadi sangat-sangat general penggunaannya. Nah, secara umum, apabila nanti kalian menghandle kasus optimasi, ini akan seperti ini. Oke, kalian akan memiliki satu objective function. Objective function-nya itu bisa fungsi satu dimensi, dua dimensi, sampai n dimensi. Oke, tergantung jumlah variabel yang ada di dalam. Ya, nah agar tidak membingungkan, untuk kasus kita yang akan dibahas itu terbatas hanya pada satu dimensi dan juga dua dimensi saja. Jadi di objective function-nya hanya akan ada satu dimensi atau dua dimensi saja. Jadi hanya ada x, dan jika kalau misalkan variabel x ya, akan ada variabel x untuk satu dimensi, atau x dan y untuk dua dimensi seperti itu. Oke. Nah kemudian selain objective function ini yang nanti harus kita cari nilai optimumnya, jadi yang kita harus cari nilai optimum dari sini, biasanya selain itu juga ada batasan. Batasan-batasan yang harus dipenuhi. Oke, batasan-batasan yang harus dipenuhi. Saat kita melakukan optimasi, cenderungnya akan ada batasan-batasannya. Misalkan kalian harus mencari material dengan harga paling minimum, tetapi tetap harus memenuhi kekuatan sekian, seperti itu. Kekuatannya tidak boleh lebih kecil dari sekian, misalkan seperti itu. Kekuatan tariknya misalkan. Kemudian fracture toughness-nya harus paling tidak sekian, seperti itu. Itu akan ada di dalam constraint ini, hal-hal seperti itu. Oke, jadi nanti akan ada objective function yang harus dicari nilai optimumnya, tetapi nanti akan ada batasan-batasan. Seperti itu. Oke? Kita coba lanjutkan. Nah, ini adalah klasifikasinya. Berdasarkan ada atau tidaknya constraint, itu akan ada dua macam optimasi ya. Constraint optimization dan juga unconstrained optimization. Intinya adalah constraint optimization, kita memiliki hal-hal ini. Bisa salah satu atau bisa beberapa di antara yang ada di sini. Okay. Unconstrained optimization artinya adalah tidak ada constraint-nya sama sekali. Oke. Kemudian number of design variables, ini seperti yang tadi saya sudah nyatakan. Ini hubungannya dengan dimensinya. Okay. One dimensional, seperti yang ini. Ini adalah kasusnya, contoh kasusnya, mencari nilai minimum atau mencari nilai maksimum dari kasus satu dimensi. Di sini variabelnya ada X saja. Kemudian multidimensional. Dalam hal ini kita hanya membatasi sampai dua dimensi saja. Sebagai contoh ini. Jadi ada X dan ada Y. Seperti itu. Variabelnya X dan Y. Oke. Nah, nilai-nilai yang ada di sini, ini kurvanya itu bentuknya seperti gunung. Jadi
kalian bisa anggap bahwa X dan Y ini seperti suatu bidang datar seperti itu ya. Kemudian sumbu setnya itu menjadi nilai dari titik-titik yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat itu seperti gunung ya, ada X dan Y, setnya itu adalah ketinggian gunung itu sebagai nilai dari fungsinya. Seperti itu multidimensional, contohnya untuk 2 dimensi seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir itu berdasarkan nature of the objective function and constraint. Oke, yang pertama adalah linear programming. Jika objective function dan constraint-nya itu linear, lalu quadratic programming, yaitu jika objective function-nya itu kuadratik dan constraint-nya itu linear. Dan yang terakhir adalah non-linear programming. Itu apabila objective function dan juga constraint-nya itu tidak linear. Seperti itu. Oke. Ya, nah, yang kita akan bahas itu lebih ke arah unconstrained optimization. Oke, unconstrained optimization. Karena kalian hanya menyebutkan basic-basicnya saja, jadi lebih ke arah unconstrained optimization, constraint-nya tidak ada, fungsinya itu misalkan diberikan. Oke. Kemudian selain itu mungkin akan ada constraint sedikit, tetapi constraint-nya adalah constraint sederhana seperti pembatasan nilai X atau pembatasan nilai X dan nilai Y seperti itu. Jadi misalkan kalian diminta untuk mencari nilai maksimum dari X sama dengan sekian misalkan sampai X sama dengan sekian. Jadi harusnya kita mendapatkan titik ini seperti itu. Jadi kalau misalkan unconstrained pun itu unconstrained sederhana. Ya, hanya untuk membatasi nilai X-nya saja. Atau nilai X dan Y untuk kasus 2 dimensi seperti itu. Oke. Nah, kemudian batasan untuk bagian ini berdasarkan desain variables-nya itu akan ada 2 saja yang kita bahas, yaitu one dimensional seperti ini dan juga two dimensional seperti ini. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, ini adalah general flowchart untuk optimasi satu dimensi. Ya, yang pertama kita bisa berikan initial case, oke, optimasi satu dimensi, kemudian pengecekan error. Apabila sudah optimum, oke, kita dapatkan hasilnya. Apabila tidak, oke, kita iterasi lagi, coba cari case tebakan selanjutnya, oke, lalu kita lakukan pemrosesan, pengecekan error lagi seperti itu. General flowchart-nya seperti ini. Ini sangat-sangat general, tetapi sebaiknya yang kita ikuti lebih ke arah yang nanti sudah spesifik untuk metode yang akan kita bahas. Ya, nah ini adalah satu-satunya metode satu dimensi yang akan kita bahas. Jadi untuk kasus analisis numerik ini, metode yang akan dibahas itu tidak terlalu banyak. Kenapa kok tidak terlalu banyak? Karena agar kalian fokusnya itu adalah ke pemrograman. Dan nanti jangan kaget, pada saat ujian bisa jadi lebih dari satu soal itu merupakan soal pemrograman. Jadi kalian diminta menuliskan program terkait dengan kasus-kasus yang diberikan seperti itu. Oke, jangan kaget jika soalnya seperti itu. Nah, karena memang kita materinya itu tidak terlalu banyak, tetapi fokusnya itu lebih ke arah pemrograman seperti itu. Nah, ini yang untuk optimasi satu dimensi, kita hanya fokus ke satu metode ini, yaitu golden section search. Ya, golden section search. Ini golden section search itu pencarian nilai optimum dengan menggunakan nilai dari golden ratio. Kita menggunakan bagian dari nilai dari golden ratio. Oke, golden ratio itu apa? Golden ratio itu rasio yang ditemukan yang ternyata banyak berhubungan dengan unsur subjektivitas kita. Sebagai contoh, misalkan menentukan apakah seseorang itu ganteng atau cantik. Seperti itu. Cenderungnya wajah yang mengikuti golden ratio itu cenderungnya yang menurut persepsi orang itu cantik atau ganteng. Seperti itu. Oke. Nah,
tetapi tidak ada hubungannya dengan kulit kita sekarang, ya, masalah cantik atau ganteng itu. Yang kita gunakan adalah, yang kita ingin coba pelajari adalah golden section search. Nah, golden section search ini itu bagaimana? Metodenya sangat-sangat mirip dengan bisection. Ada yang masih ingat metode bisection di sini? Ingat, Pak. Gimana? Metode bisection itu seperti apa ya? Ininya Pak, teknisnya atau idenya Pak? Ya, apa namanya? Secara logikanya seperti apa kalau bisection kemarin? Kalau bisection itu berarti kan kita membuat sebuah pengurung bagi akarnya dulu, nanti dengan menggunakan. Berarti kita punya dua tebakan awal ya? Ya, dua tebakan awal. Jadi nanti makin dikurung gitu Pak, makin kecil si pengurungnya. Makin dikurung, ya. Akan makin dekat dengan. Jadi intinya adalah kalau kita misalkan punya area seperti ini, tolong kalian lihat video saya. Misalkan kita misalkan nilai akarnya itu ada di suatu tempat di sini ya, kita harus mencari nilai x yang mengurung akar tersebut. Kemudian dari dua nilai x yang kecil dan yang besar tersebut, kita bagi dua section ke tengah ini, lalu kita cek section pertama, apakah ada pergantian tanda atau tidak. Apabila ada pergantian tanda, kita gunakan lagi section yang pertama. Kalau tidak ada, kita gunakan section yang kedua. Seperti itu. Section yang pertama, misalkan ada pergantian tanda, dicek lagi, dibagi lagi menjadi dua section kecil. Oke, pas di tengah-tengah. Section yang pertamanya dicek lagi apakah ada pergantian tanda atau tidak. Kalau misalkan tidak ada pergantian tanda, gunakan section kedua. Dan seterusnya, sampai si section itu semakin kecil. Dengan semakin kecil section tersebut, errornya akan semakin kecil. Nah, ini golden section search ini lebih mirip dengan bisection method tersebut. Jadi ini cukup sederhana sebenarnya. Oke, cukup sederhana sebenarnya. Ya. Jadi persamaan yang digunakan di bisection method itu seperti ini. L1 sama dengan L1 plus L2 sama dengan L1 per L1 plus L2 sama dengan L2 per L1 seperti itu. Atau biasanya biar lebih gampang, kita juga kombinasikan dengan ini, R. Oke, ini adalah modifikasi dari golden ratio ya. Akar 5 minus 1 dibagi 2. Seperti itu. Oke, ini yang nanti akan kita gunakan, dan kenapa harus digunakan, nanti saya akan tunjukkan apa spesialnya si angka ini. Oke, modifikasi dari golden ratio itu apa spesial? Oke, nah, kalau misalkan kita bisa lihat algoritmanya secara general, itu bisa kalian baca di sini ya. Oke, sorry, bisa kalian baca di sini, ini ya. Yang bagian bawah ini tolong tidak usah dilihat, karena ini adalah sebenarnya metode kedua yang akan dibahas. Oke, metode kedua yang akan dibahas. Jadi harusnya dibahas ya. Jadi untuk kasus one dimensional itu sebenarnya ada banyak sekali optimasi yang bisa kita lakukan. Bisa golden section search, bisa quadratic interpolation, bisa metode interpolasi lain, metode optimasi lainnya. Tetapi yang kita akan bahas hanya ini saja, golden section search. Persamaan utamanya adalah ini dan ini. Oke, bagian yang quadratic interpolation ini tidak kita bahas secara detail, mungkin hanya membahas sekilas saja ya. Jadi intinya adalah kita mendekati kurva yang kita coba cari nilai maksimumnya atau minimumnya, nilai optimumnya, itu dengan menginterpolasi menggunakan persamaan kuadrat. Kenapa kok persamaan kuadrat? Karena persamaan kuadrat itu nilai optimumnya itu kita sudah punya rumusannya dengan menggunakan rumusan ABC. Oke, jadi setelah kita dekati dengan nilai
persamaan kuadrat, kita cari nilai optimum dari persamaan kuadrat tersebut. Yang kemungkinan besar belum tentu sama dengan nilai optimum sebenarnya. Oke, setelah kita dapatkan nilai optimum dari persamaan kuadrat tersebut, titik-titik yang ada itu diubah sekuensnya. Jadi yang untuk mendapatkan persamaan kuadrat pertama kita pakai 3 titik, misalkan 1, 2, 3. Lalu kita mendapat titik optimum yang baru, titik 4. Kemudian titik kedua dan ketiga dan keempat itu digunakan untuk membuat persamaan kuadrat yang baru. Dapat lagi titik optimum lagi, titik kelima, titik 3, 4, 5 itu kita buat lagi jadi persamaan kuadrat yang baru. Seperti itu dan seterusnya. Yaitu quadratic interpolation. Tetapi ini tidak masuk ke dalam pembahasan kita. Saya hanya memberikan pembekalan sekilas saja terkait dengan quadratic interpolation. Yang kita akan bahas detail hanya ini saja. Golden section search. Oke, itu bagaimana? Itu bisa dilihat sini. Ya. Seperti yang saya bilang, dia mirip dengan bisection. Oke. Tetapi perbedaannya, golden section search ini didesain untuk mendapatkan nilai optimum, bukan untuk mendapatkan percabangan dengan sumbu X seperti itu. Untuk mendapatkan nilai optimum kasus optimasi satu dimensi. Ya, golden section search tujuannya untuk itu. Nah, bagaimana caranya? Karena saya bilang tadi mirip dengan bisection, ini juga kita harus menentukan XL dan XU. Oke, yang harus membracket si nilai optimumnya. Dalam hal ini contohnya ya. Oke. Contohnya adalah XL-nya misalkan mana tadi? Ini XL-nya di sini ya. Ini XL-nya pas di sumbu Y ini ya. Ini XL-nya, titik XL di sini. XU-nya misalkan di sini. Nah, XL dan XU-nya dia membracket nilai maksimum. Oke, XL dan XU-nya itu harus membracket nilai maksimum. Ya, jadi ini pertama, kalau kita lihat algoritma seperti ini, kita harus punya initial guess, XU dan XL, yang harus membracket nilai optimum. Itu adalah hal pertama yang harus dipenuhi. Oke, kemudian yang kedua, kita harus cari nilai dari golden section distance-nya. Jarak golden section-nya. Oke, caranya bagaimana? Dengan menggunakan nilai R tadi. R tadi sudah diinformasikan bahwa R itu adalah akar 5 minus 1 per 2. Oke, akar 5-nya di luar ya, sendiri. Akar 5 diakarkan, kemudian kurangi 1, dibagi 2. Itu jadi R-nya. R ini kita kalikan dengan jarak antara XU dan XL. Ya, jarak antara XU dan XL. Upper X dan lower X, jarak antara XU dan XL. R dikalikan jarak antara XU dan XL, ya. Nah, hasilnya kita namakan sebagai D. Oke, hasilnya kita namakan sebagai D. Kemudian, titik selanjutnya, itu kita akan jadi memiliki 2 titik. Titik yang pertama adalah XL ditambahkan dengan D. Dalam hal ini seperti ini. Ini XL, titik XL, XL di sini, XL ditambahkan dengan D, posisinya nanti akan di sini. Oke, karena D itu hubungannya dengan si modifikasi dari golden ratio tadi ya. Jadi kayak kalau selalu posisinya akan kira-kira seperti itu, akan seperti itu. Ya, untuk jarak tertentu karena itu hubungannya dengan jarak antara XU dan XL. Jadi XL ini di sini, XL plus D itu menjadi X1. Lalu XU dikurangi D, XU ya, XU di sini dikurangi D menjadi X2. Seperti itu. Nih, ini adalah X2 kita, di sini adalah X1 kita. Dan akan selalu seperti itu. X1 itu akan selalu posisinya di kanan X2. Akan selalu seperti itu. Karena X1 itu adalah XL ditambahkan dengan D, D itu lebih dari setengah nilainya. D itu nilainya lebih dari setengah dari XU minus XL. Pasti gitu. D itu nilainya pasti lebih dari setengah XU minus XL. Seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Gampang saja. Coba kalian hitung saja itu, nilai dari akar 5 minus 1 per 2. Itu nilainya berapa?
minus 1 akar 5 minus 1. Oke, dibagi 2. Saya dapatkan 0,618, sekian. Dia lebih dari setengah. Oke, apabila kita kalikan nilai 0,618 itu dengan jarak antara X2 minus XL ini, otomatis, D itu akan 0,618, sekian, dari span XL ke X2 ini. Jadi dia lebih dari setengahnya. Jadi saat XL ditambahkan dengan D, itu posisinya akan ada di sebelah sini. X2 dikurangi dengan D, posisinya akan ada di sebelah sini. Jadi X2 itu selalu akan ada di sebelah kiri X1. X1 akan selalu ada di sebelah kanan X2. Karena angka tadi. Ya. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Apakah dipahami? Karena nanti setelahnya dari X1 dan X2 ini, nanti kita akan menentukan section selanjutnya yang kita akan coba lihat. Seperti itu. Karena ini mirip-mirip dengan bisection. Ya, tetapi mirip-mirip tetapi tidak sama persis. Untuk mencari X1 dan X2 ini apakah sudah dipahami? Tapi kenapa kok harus seperti itu? Nanti saya akan jelaskan. Kenapa harus menggunakan 0,618 sekian itu, atau akar 5 minus 1 per 2 itu. Cukup oke ya? Ini berarti sampai di sini dipahami kan? Oke. Kalau gitu saya coba lanjutkan. Oke. Setelah kita mendapatkan X1 dan X2, kalau di bisection method, itu apa yang kita lanjutkan, apa yang kita lakukan selanjutnya? Ada Bina? Halo, ada Bina? Oh iya Pak. Untuk bisection method itu, setelah kita mencari nilai tengahnya, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kalau dia lebih kecil daripada Pak, yang lebih kecil daripada 0 itu apa? Ya, itu nilai pergantian tanda ya. Kalau misalkan di sisi kiri di section pertama ada pergantian tanda, kita berarti lanjut ke section pertama. Kalau tidak ada, kita lanjut di section kedua. Seperti itu maksud kamu atau gimana? Iya. Jadi perjanjian tanda itu dicek dengan perjanjian tanda itu dicek dengan apakah fxl dikalikan fxr yang tengah itu ya. Kalau dalam hal ini fx1 ya, fx1 itu nilainya lebih kecil daripada 0 atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, kita pakai section. Kalau tidak lebih kecil daripada 0, kita pakai section yang kedua. Seperti itu. Nah, ini halnya juga mirip-mirip ya. Jadi, kita harus cek dua section tersebut. Dua section yang kita buat. Jadi nanti kita akan bagi menjadi dua section. Tapi pembagiannya tidak pas di tengah. Kalau yang kemarin bisection itu pembagiannya pas di tengah, kalau yang ini pembagiannya agak sedikit berbeda. Oke? Section pertama itu adalah dari XL ke X1. Itu adalah section pertama. XL ke X1 itu adalah section pertama. Section kedua itu adalah dari X2 ke XU. Jadi sectionnya itu ada overlap ya, seperti itu. Ini untuk section yang pertama dari XL ke X1 itu adalah section yang pertama. Section kedua itu adalah dari X2 ke XU. Jadi ada overlap di sana. Nah, yang dicek itu adalah seperti ini. Perbandingan nilai dari X1 dan Fx2. Oke, perbandingan nilai dari Fx1 dan Fx2. Fx1 kita coba cari nilai dari fungsinya terhadap X1 ini, Fx1 kita coba cari nilainya. Fx2 juga kita coba cari nilainya. Mana yang lebih besar? Itu saja yang sebenarnya dilihat. Kalau ternyata X1 itu lebih besar, ya. Kalau ternyata X1 itu lebih besar, tadi ingat ya, saya punya dua section. Section pertama adalah dari XL ke X1. Section kedua adalah dari X2 ke XU. Kalau ternyata Fx1 itu lebih besar, condongnya,
nilai optimumnya akan ada di section kedua. Dari sini sampai sini, X2 sampai X2. Tetapi kalau kebalikannya, nilai fx2 itu lebih besar daripada nilai dari fx1, karena kita mencari nilai maksimum, fx2 itu lebih besar daripada nilai dari fx1, condongnya nilai optimumnya itu akan ada di antara xl dan x1. Seperti itu. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Dalam hal ini, ternyata fx1 lebih besar daripada fx2. Ya, karena ini posisinya seperti ini. fx1 di sini, fx2 di sini. Jadi condongnya nilai optimumnya ada di sini. Di antara x2 dan xu. Oleh karena itu, karena condongnya nilai optimumnya ada di sini, section inilah yang nanti akan kita pakai. Section baru yang kita pakai. Karena ini section baru yang kita pakai, oke, xu-nya akan tetap sama. Tetap akan di sini posisinya. Tetapi xl-nya, lower x-nya, itu akan ada di x2 ini sekarang nanti. Oleh karena itu, apabila ini terjadi ya, fx1 lebih besar daripada fx2 dalam hal itu, oke, xl-nya itu adalah x2. Jadi x2 ini menjadi xl-new. XL yang baru. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita menggunakan section antara x2 dan xu ini. x2 ini menjadi xl yang baru. Nah, kalau kebalikannya, fx2 itu lebih besar daripada fx1. Ini dalam hal ini ya, ini. fx2 itu lebih besar daripada fx1. fx2 ini di sini lebih besar daripada fx1. Artinya area yang kita gunakan adalah, section yang kita gunakan adalah antara xl dan x1. x1 ini akan menjadi xu yang baru. Seperti ini. Oke, x1 akan menjadi xu yang baru. Ini untuk kasus yang kedua. Seperti itu aja. Jadi dalam kasus ini, kita gunakan section yang kedua, ya, dari x2 sampai xu. Kemudian, kita hitung lagi nanti. Ini jadi xl yang baru, ini xu. Oke, xl plus d. Tapi d-nya dihitung lagi ya, ingat ya. D-nya dihitung lagi. Kenapa kok d-nya dihitung lagi? Karena xl dan xu-nya berubah. xl dan xu-nya berubah. Ini span-nya berubah ya. Jadi, span dari sini xu minus xl-nya itu harus dikalikan lagi dengan r, dengan akar 5 minus 1 per 2, untuk menjadi d. xl ditambahkan dengan d, jadi x1 yang baru, ini x1 yang baru, xu minus d menjadi x2 yang baru. Seperti itu. Dan seterusnya, dilakukan lagi pengecekan fx1 sama fx2, lebih tinggian yang mana, lebih besar yang mana nilainya. Kalau lebih besar dalam hal ini ya, lebih besar fx1, jadi kita gunakan section pertama, xl sampai x1, ini adalah section baru kita, yang kita gunakan, xl sampai x1. Dan seterusnya, kita proses terus-terusan, sampai errornya lebih kecil dari error yang kalian harapkan. Sampai errornya lebih kecil daripada error yang kalian harapkan. Seperti itu. Logika berpikirnya seperti itu. Nah, terus Pak, apa bedanya kalau dibandingkan dengan bisection apa? Kenapa kok kita harus menggunakan golden ratio? Jawabannya ada di sini. Oke, jawabannya ada di sini. Kita hanya perlu menghitung satu saja nilai x1 atau x2 yang baru. Jadi, xl ini ditambahkan dengan d yang baru, akan menjadi x1 yang baru. xu dikurangi dengan d, harusnya menjadi x2 yang baru. Tetapi x2 yang baru ini sama dengan x1 yang lama. Posisinya sama dengan ini. Jadi x2 ini sama dengan old x1. x1 yang lama. Artinya apa? Kita tidak perlu menghitung itu. Perhitungan kita hanya sekali saja. Dari xl plus x1. Dari xl plus, jadi yang kita perlu hitung hanya x1 yang baru saja di sini. Yaitu xl plus d tadi. xu minus d tidak perlu kita gunakan. Kita tinggal memanggil nilai x1 yang seperti itu. Itu adalah spesialnya menggunakan golden ratio.
Jadi setiap iterasi kita hanya perlu mencari satu nilai X yang baru. Oke? Nilai X yang lainnya itu akan sama dengan nilai X sebelumnya. Ya, seperti itu. Terkait dengan algoritmanya, apakah cukup dipahami? Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Berarti di setiap kali bikin titik baru itu X1-nya selalu di kanan, selalu di sebelah kanan dari X2 ya, Pak? Betul, pasti. X1-nya pasti di sebelah kanan X2. Seperti itu, pasti. Karena tadi nilai D kita, nilai R kita itu lebih dari 0,5. 0,6 tadi berapa tadi? Saya hitung saya. 0,618 seperti itu. Oke, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi kan kalau 0 ditambah 0,618 akan jadi 0,618. 1 dikurangi 0,618 itu hasilnya harusnya 382 ya. 0,382. Jadi ini posisinya ada di 0,3. Kalau misalkan jarak dari sini ke sini itu 1, ini posisinya di 0,382. 0,382. Ini posisinya akan ada di 0,618. Seperti itu. Jadi pasti X1 di sebelah kanan X2. Seperti itu. Oke, apakah cukup dipahami? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Oh, iya Pak, mau nanya. Silakan. Melvin, 002. Ini yang pertama itu berarti kalau dalam metode ini kita tidak menemukan nilai X pada Y maksimum ya? Jadi programnya disudahi ketika batas errornya sudah ya, cukup, itu kita anggap bukan sebagai nilai X pada Y maksimum. Dengan persen error. Bukan turunan pertama sama dengan 0 ya Pak? Jadi kita nggak dapat nilai eksak ketika turunan pertama sama dengan 0? Nggak pas persis di situ. Tidak pas persis di situ. Oke. Oke. Sama kedua Pak, mau nanya. Kan tadi Bapak bilang golden ratio-nya ini ketika X2-nya ke kiri, itu pasti jadi X1 yang lama. Itu pasti, Pak? Pasti. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita punya, ini XL di sini ya. XL, lalu ada X2. XL plus I yang baru itu jadi X1 ya. Seperti itu. Kemudian, kalau misalkan kita ambil section yang kanan, itu pasti nanti perhitungan X2-nya itu tidak perlu kita hitung. X2 itu akan sama dengan X1. Kebalikannya kalau kita ambil section yang kiri, kalau kita ambil section yang kiri, kita tidak perlu menghitung X1 yang baru. X1 yang baru itu seharusnya sama dengan X2 yang lama. Kebayang nggak? Kebayang. Tapi ini untuk rentang X1 dan X2 berapapun? Berapapun. Pasti itu terjadi. Karena itu spesialnya dengan golden ratio. Berapapun. Jadi kalau kita ambil section yang kanan, kalau section yang kanan ada nilai X1 yang lama ya, ini dia pasti akan X2 yang baru. Misalnya ada di sisi kiri. X2 yang lama pasti akan menggantikan X1 yang baru. Selalu seperti itu. Jadi di sisi kiri kita hanya, kalau misalkan ternyata yang diambil adalah sisi kiri, kita hanya perlu mencari nilai X2 yang baru saja. Kalau di sisi kanan kita hanya perlu mencari nilai X1 yang baru saja. Kalau di sisi kanan kita hanya perlu mencari nilai X1 yang baru saja. Selalu seperti itu, Nampel. Kebayang? Kebayang. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Yep. Ini biar akan lebih jelas, itu coba kita bahas ini ya, programnya ya. Programnya itu, nah ini ingat ya, yang kita bisa lakukan itu adalah program untuk mencari nilai maksimum dan program untuk mencari nilai minimum itu agak sedikit berbeda. Tetapi jangan khawatir,
Karena nanti saya akan kasih tahu dari awal apakah ini program untuk mencari nilai maksimum atau program untuk mencari nilai minimum. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau misalkan untuk mencari nilai maksimum, itu kan berarti kalau untuk menentukan sectionnya, kita harus memastikan bahwa area yang dipilih adalah area yang mendekati nilai maksimum tersebut. Jadi kita cari nilai yang lebih besar daripada fx1 dan fx2, seperti itu. Tetapi kalau mencari nilai minimum, itu kan kebalikannya. Seperti ini kan. Jadi kalau misalkan seperti itu, ya kita harus mencari nilai yang lebih rendah. Bagian ini agak sedikit berubah, maksimum dan minimumnya akan berubah. Untuk nilai ini untuk nilai maksimum ya. Untuk nilai maksimum seperti ini betul. Ini sudah betul. Kita menggunakan section yang menghasilkan nilai fx yang lebih tinggi seperti itu. Tetapi kalau untuk nilai minimum, mencari nilai minimum, meminimalkan ya, kita harus mencari nilai fx yang memberikan nilai yang lebih kecil. Jadi ini sedikit terbalik untuk kasus maksimum dan minimum. Oke, kalau untuk kasus maksimum kita gunakan seperti ini. Kalau untuk kasus minimum, ini dan ini kebalik. Ini dan ini kebalik. Seperti itu. Oke, nah ini contoh yang di sini. Untungnya contoh di sini adalah mencari nilai minimum. Bentar, x2 kuadrat ya betul. Ini x kuadratnya positif ya. X kuadrat minus 2x minus 5. Jadi kurvanya seperti ini. Oke, jadi ini mencari nilai minimum. Kita coba lihat ya. Ini persamaan saya ambil dari internet untuk mencari nilai minimum dengan menggunakan golden section search. Oke. Nah, dari awal sudah ditentukan, di ujian pun nanti saya akan tentukan ini. Apa itu A dan B? A dan B itu adalah nilai batas bawah dan batas atasnya. Jadi XL dan XU-nya seperti itu. Kalau misalkan kita lihat di sini, grafiknya misalkan seperti ini. Ini adalah A tadi sama dengan XL, ini adalah B yang sama dengan XU. Oke. Ini dibatasi ada pembatasan ya. Dua pembatasan yang dia lakukan di sini. Yang pertama itu adalah pembatasan terkait dengan akurasinya. Dia akan stop apabila errornya lebih rendah daripada 0,1%. Oke. Atau iterasinya lebih tinggi daripada 50. Iterasinya sudah mencapai 50. Oke. Lalu kemudian ada perhitungan dari R-nya. R itu adalah akar dari 5 minus 1 dibagi 2. Seperti yang ada di sini. Ini R-nya. Akar dari 5 minus 1 bagi 2. Itu dihitung dulu di luar ya. Seperti itu. Kemudian K di sini didefinisikan sebagai sebagai iterasinya, iterasi keberapanya. Seperti itu. Mulai dari 0 ya, selalu dimulai dari 0. Jadi ini memulai iterasinya dari 0. Kemudian perhitungan X1 dan X2. Oke, perhitungan X1 dan X2. Oke, ini saya tidak tahu kenapa mereka buat ini pada jelimet di sini. Oke, padahal sebenarnya X1 itu bisa langsung X1 di sini itu bisa langsung A plus D berarti ya, XL plus D. X1 itu adalah XL plus D. Oke, XL ya, XL plus D. Padahal tadi, oh sorry. D-nya tadi belum dihitung. Oke, dan dia mau menghitungnya adalah menggunakan A semua. Oke, XL plus D. Dan yang ini A plus tau. Oke, ini agak kebalik definisi X1 dan X2-nya. Kalau kita X1-nya adalah yang di sisi kanan. Ini adalah X1-nya. Ini adalah X2-nya. X1 yang di sisi kanan, X2 yang di sisi kiri. Kalau di sini bisa dilihat bahwa
X2 itu adalah A, XL ditambah D. Oke, X1 di sini itu adalah B dikurangi, si XU dikurangi D. Seperti itu. Jadi ini agak terbalik. X1 di sini yang sebelah kiri, X2 di sebelah kanan. Sebenarnya tidak ada masalah, terserah kalian ya. Kalian mau apa? Mau menuliskannya seperti apa? Mau menuliskannya seperti ini? Atau seperti yang ada di sini? Atau seperti yang ada di sini? Saya lebih condong kalian menggunakan yang ada di sini. Jangan nyontek persis seperti yang saya contohkan di sini. Oke? Kemudian mencari nilai fx. Fx1 sama dengan y dari x1, fx2 sama dengan y dari x2. Mengkalkulasi nilai x, lalu mendefinisikan nilai error dari apa. Seperti itu. Oke. Ini dihitung dulu yang pertama. Jadi sebenarnya proses yang ada di sini itu dihitung terlebih dahulu untuk kalkulasi pertama fx1, fx2, x1 dan x2-nya dihitung dulu untuk kalkulasi yang pertama. Baru kemudian dilakukan dimasukkan ke looping. Oke, baru kemudian dimasukkan ke looping. Oke, kalau kalian bisa membuat program yang lebih optimum daripada ini, lebih singkat daripada ini, itu akan jauh lebih baik. Asalkan logika berpikirnya tetap betul ya, seperti itu. Kalau yang ini perhitungan pertama yang dilakukan di luar. Setelah itu dia ada loop while di sini. Loop while di situ dari if, else, and ya. Dari sini sampai sini ya. Tujuannya itu adalah untuk membatasi supaya iterasinya hanya terjadi apabila error dan juga jumlah iterasinya itu sesuai dengan yang sudah ditentukan di sini. Seperti itu. Oke. Jadi while-nya itu ada dua kondisi. Error lebih besar daripada epsilon itu baru dilakukan kalkulasi. K itu lebih kecil daripada iter, itu baru dilakukan kalkulasi seperti itu. Lalu agar nilai iterasinya itu diupdate setiap kali masuk ke dalam kalkulasi ini, ada K sama dengan K plus 1 di situ. K yang awalnya 0 menjadi sama dengan 1. Oke, baru kemudian dicek. Apakah fx, karena ini nilai minimum ya. Oke, kita mencari nilai minimum ya. Ingat, mencari nilai minimum. Apakah fx1 lebih kecil daripada fx2? Jika fx1 lebih kecil daripada fx2, proses inilah yang dilakukan. Oke, ini untuk memperbarui nilai. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Tetapi ingat, fx1 itu, x1 itu adalah sisi kiri, yang di kiri. X2 adalah yang di sisi kanan. Jika x1 itu lebih kecil daripada fx1 itu lebih kecil daripada fx2, berarti kita pakai yang sisi kiri. Kita pakai sisi kiri, berarti kita memperbarui nilai dari XU-nya. Oke, kita memperbarui nilai dari XU-nya. Bisa dilihat di situ ya. B itu adalah XU, sisi kanan ya. B itu adalah XU, A itu adalah XL dalam hal ini. Kita memperbarui nilai dari XU-nya. Seperti itu. Karena kasusnya adalah fx1 lebih kecil daripada fx2. Jadi nilai minimumnya ada di sisi kiri. Karena ingat ini X1 dan X2 di sini mereka kembali dibandingkan dengan definisi kita sebelumnya. Jadi B itu ada X1, fx1 lebih kecil daripada fx2. Jadi sisi kiri yang digunakan. Kemudian nilai XU-nya diupdate sama dengan X2. Oke. Kemudian ini adalah menggunakan nilai X1 yang lama sebagai X2 yang baru. Oke. Menggunakan nilai X1 yang lama sebagai X2 yang baru, kemudian setelah itu baru dikalkulasi nilai X1 yang barunya. Setelah itu dihitung fx1 dan fx2. Oke. Setelah itu dihitung fx1 dan fx2.
Nah, setelah itu dibikin supaya kalkulasinya lebih akurat, ya, dengan menggunakan double precision. Double precision itu adalah jumlah digitnya itu jumlah digitnya double daripada jumlah yang single precision. Kalau nggak salah ya, jumlah digitnya jadi double seperti itu. Jadi di sini X optimum itu sama dengan X1. Oke, karena kasusnya adalah fx1 lebih kecil dari fx2. X optimum sama dengan X1. Seperti itu. Oke, fx optimum itu adalah double dari fx1. Seperti itu. Oke, else ini sebenarnya agak sedikit bermasalah ya. Oke, ini sebenarnya agak sedikit bermasalah karena seharusnya ini baru dikalkulasi di luar setelah kita dapatkan nilai X optimumnya. Tetapi kelihatannya dia ingin supaya setiap kali iterasi itu muncul X optimumnya. Tetapi ini pun agak salah posisinya. Kenapa agak salah? Karena di sini X1-nya, oke? Karena di sini X1-nya sudah diupdate dengan nilai yang baru. Jadi kalau dia ingin menentukan, menuliskan, record terlebih dahulu, oh ternyata optimumnya di fx1 loh. Kalau kayak gitu, ini harusnya diletakkannya, bagian ini diletakkannya bukan di sini. Seharusnya diletakkannya adalah sebelum nilainya diupdate. Jadi pas di awal iterasi. Seperti itu. Oke, ini terlihat ini. Bagian kayak ginian ada salah. Ya, jadi kalian harus berdasarkan logika yang benar. Kalau pada saat yang paling penting itu adalah logikanya. Oke, karena kita ingin merecord nilai X optimumnya, jadi harusnya sebelum diperbarui malah. Karena kalau setelah diperbarui kan belum dicek apakah fx1 atau fx2 itu mana yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi harusnya ini dilakukan di awal. Kemudian kalau tidak sesuai dengan ini, artinya adalah fx2 itu yang lebih kecil daripada fx1, prosesnya seperti ini. Yang diupdate adalah XL-nya. XL-nya diupdate sama dengan X1. Lalu memperbarui nilai X1 yang mendapatkan nilai X1 yang baru dari X2 yang lama. Lalu menghitung X2 yang baru. Ini pun juga bagian yang ini salah ya. Harusnya itu diberikan di awal juga di sini. Seperti itu. Lalu if condition-nya selesai. Oke, if condition-nya selesai, kita bisa hitung error-nya. Oke, kita bisa hitung error-nya karena X optimumnya sudah dikalkulasikan ya. Ini juga ada yang salah lagi di sini ya. If else and K-nya ditambahkan satu lagi, padahal kita belum melakukan iterasi yang baru. Jadi K-nya itu boleh kalian tambahkan di sini. Jumlah iterasinya ya boleh ditambahkan di sini, tapi boleh juga ditambahkan di sini. Tetapi salah satu saja, jangan dua-duanya. Kalau kayak gitu, setiap kali rotasi, setiap kali iterasi, itu K-nya nambah 2 kali. Ini banyak sekali bug-nya nih. Oke? Jadi kelihatan sekali masih banyak sekali bug-nya. Harusnya K sama dengan K plus 1-nya cukup di depan ini saja. Yang di sini tidak perlu. Makanya saya silang. Oke. Errornya sudah dihitung. Lalu selesai. Oke. Kemudian ya. Kemudian ini baru yang N sekarang. Oke. Oke, kemudian else X2 double ini. Ini perhitungannya rada apa namanya?
rada ini ya, rada ngaco ya. Ini termasuk jenis program. Oke, ini program yang ini bukan program yang bagus karena perhitungannya double dan muter-muternya itu tidak jelas di situ ya. If, else, and, kemudian ini ada and di sini, lalu ada if condition lagi. Oke, if condition lagi seperti itu. Di sini itu sebenarnya pengecekan terakhir, walaupun sebenarnya dari kalkulasi yang sebelumnya itu juga sebenarnya sudah cukup. Jadi yang bagian ini sedikit redundant. Oke, bisa dilihat ya, yaitu contoh-contoh yang misalkan didapatkan di internet pun itu banyak yang redundant seperti itu. Ya, jadi, nah ini oleh karena itu salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan dalam 1 minggu ke depan, ya, itu tolong kalian ulangi lagi sama persis seperti ini dari x kuadrat minus 2 kali x minus 5 ini untuk mengoptimasi nilai itu untuk a minus 2 sampai untuk xl-nya minus 2 sampai xu-nya 2, tetapi dengan program yang lebih streamline dan lebih optimum. Seperti itu. Oke? Ya. PR-nya dikumpulkan kapan? Kalau misalkan ternyata hari Rabu gitu, kita ujiannya adalah hari Rabu, berarti dikumpulkan sebelum ujian hari Rabu. Oke, pengumpulannya adalah sebelum ujian hari Rabu. Sebelum Rabu jam 7 malam. Seperti itu. Itu untuk pelatihan kalian. Jangan Rabu jam 7 malam, ya nanti benar-benar ngumpulinnya jam 7 malam ya. Kalau kayak gitu Rabu jam 5 sore gitu. Oke. Karena ini seharusnya saya masih ada waktu untuk menyelesaikan diskusi terkait dengan ini. Terkait dengan optimasi 2 dimensi. Seperti itu. Terkait dengan PR ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau terkait dengan program ini? Silakan, Martin. Mungkin boleh diulang PR-nya apa sama ketentuannya, sama deadline-nya, Pak? Tadi maaf, kurang nangkep. PR-nya itu adalah mengulangi pemrograman ini. Untuk kasusnya sama persis, mengoptimasi fungsi Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 5, dengan XL-nya minus 2, XU-nya 2. Oke, jadi nilai optimumnya itu pasti di antara XL minus 2 dan XU-nya itu 2. Oke, sampai situ. Jadi kayak modifikasi itu. Oke, modifikasi itu agar si program MATLAB-nya, si program MATLAB-nya itu lebih streamline, lebih pendek, dan juga lebih optimum. Jadi tidak banyak redundant seperti yang sudah ada ditunjukkan di sini. Jadi saya sudah menjelaskan kan ya redundant-nya di mana. Ada yang posisinya salah, kemudian ada juga yang tidak perlu, oke? Dan juga sebenarnya bagian ini pun juga mungkin bisa dipotong juga ya, karena perhitungannya jadi double. Perhitungan ini dengan dengan yang di sini di dalam while loop itu jadi double. Oke, intinya adalah dibuat se-streamline mungkin yang kalian bisa, tetapi logika berpikirnya tetap masuk. Kebayang tidak? Oke. Kebayang, Pak. Kalau untuk pengumpulannya jadinya kapan, Pak? Pengumpulannya kemungkinan besar sih Rabu minggu depan jam 5 sore. Nanti saya umumkan lagi. Karena kemungkinan besar hari ini harusnya materinya semuanya bisa beres. Oke. Ini saya baru nyadar ternyata kuliah kita semester ini hanya 14 minggu. Jadi untuk mengejar materi yang UAS itu minggu depan sudah harus mulai ke materi selanjutnya. Jadi kemungkinan minggu depan sudah mulai diajar oleh Pak Untung. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan terkait dengan
metode golden section search ini? Silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Mau Silakan, Pak. ngertiin di slide yang ini. Kalau yang di slide ini kan itu buat yang untuk mencari nilai maksimum kan. Berarti kalau untuk mencari nilai minimum cuma perubahan tanda aja kan Pak? Ketika Jadi fx1 saat fx1 lebih kecil daripada fx2, xl new sama dengan x2. Saat if fx1 lebih besar daripada fx2, xu new sama dengan x1 seperti itu. Jadi dibalik aja itu. Lebih besar dan lebih kecilnya dibalik semua itu, dua-duanya. Oke, kalau untuk x1 sama x2-nya itu tetap sama kan Pak? Yang xl plus d sama xu min d? Nggak ada perubahan? Ya, betul, tetap sama. Jadi sebenarnya definisi yang saya mau kalian untuk gunakan itu definisi yang seperti ini. Jadi X1 itu yang ada di kanan, X2 yang ada di kiri. Karena itu kan yang sudah diajarkan kan ya. Bukan yang seperti ini. Ini termasuk karena ini kan saya ambil dari internet ya. Jadi definisinya definisi yang terserah bikin programnya kan seperti itu. Jadi PR sekalian itu adalah ini juga sekaligus untuk persiapan ujian. Just in case tiba-tiba saya tanyakan di ujian program untuk golden section search seperti itu. Gitu ya. Oke, baik Pak. Terjawab. Silakan satu lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke metode untuk mencari nilai optimum kasus 2 dimensi. Pak, aman ya? ingin bertanya. Ya, oke, Anissa gimana? Ini saya sebenarnya masih agak bingung, Pak. Sebenarnya kan tahapan awalnya kita nentuin XL sama XO itu ya, Pak. Lalu habis itu di yang XL ditambah D, yang XO dikurangi D gitu, jadinya X1 sama X2. Lalu habis itu dilakukan pengecekan terhadap nilainya ya, Pak. Betul. Nah, kalau di sini kan kasusnya yang X1 lebih besar daripada X2. Jadi, ini kasusnya adalah kasus maksimum ya. Kita mencari nilai maksimum. Iya, Pak. Nah, kalau nilai maksimum itu adalah rumusannya sama persis seperti yang ada di sini. Saat fx1 lebih besar dari x2, yang kita perbarui adalah xl-nya. Xl new sama dengan x2 yang lama. Seperti itu. Kalau saat fx2 lebih besar daripada fx1, karena kita mencari nilai area yang lebih besar ya, area yang menghasilkan nilai yang lebih besar, xu new itu xu-nya yang diperbarui sama dengan x1 yang lama. Seperti itu. Tetapi kalau untuk kasus kasus yang kurvanya kurva minimum, itu kebalikannya, Anissa. Jadi, saat kita harus mencari nilai yang lebih kecil. Jadi, saat fx1 lebih kecil daripada fx2, fx1 lebih kecil daripada fx2, itu artinya area yang digunakan akan menjadi area yang kedua. Area yang di sini, dari sini sampai sini. Artinya apa? Artinya adalah xl-nya yang diperbarui. Sama dengan x2 yang lama. Oh, oke, Pak. Jadi kebalik aja tandanya. Lalu apabila fx2-nya ternyata yang lebih kecil daripada fx1, artinya area yang digunakan adalah area yang kiri, yang kita harus perbarui adalah nilai xu-nya. Nilai xu-nya adalah sama dengan nilai xu yang baru adalah sama dengan x1 yang lama. Pak, izin memastikan sesuatu dulu, Pak. Ini yang di gambar B ini, yang X1 tuh yang kanan atau yang kiri, Pak? Saya bingung bedain satu sama L, Pak. Ini XL. Oh. XU dan XL itu cara membedakannya adalah selalu di ujung-ujung XU dan XL. Oh iya, Pak. Oke, ini X1, yang di sini X1, ini X2, ini old X1, X2 sama dengan old X1. Ini old X2. Oke, makasih, Pak. Oke, ada lagi yang bertanya? Sebelum saya tutup, lalu saya lanjutkan dengan yang 2 dimensi. Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan ya. Oke, sebentar.
Oke, kita lanjutkan dengan yang bagian kedua ya, tentang optimasi dua dimensi. Oke. Jadi kalau optimasi dua dimensi itu kita perlu juga tahu karena memang kasus optimasi itu banyaknya adalah kasus multidimensi ya. Kasus dua dimensi itu lebih banyak dari kasus satu dimensi seperti itu di kondisi nyata. Oke. Nah, lalu berdasar lagi kalau misalkan kita perlu klasifikasikan lagi untuk kasus dua dimensi, multidimensi ini, itu ada dua. Gradient approach, non-gradient approach. Jadi tanpa menggunakan gradient, cara mencarinya adalah tanpa menggunakan gradient, atau gradient based approach. Nah, gradient based approach itu nanti akan kita bahas ya. Steepest ascent descent ini yang nanti akan kita bahas ya. Satu-satunya yang kita bahas itu hanya itu. Oke. Selain itu, kalau misalkan yang untuk non-gradient approach itu ada macam-macam nih, direct method, random method, univariate and pattern seperti itu. Tetapi kita tidak akan bahas detail itu untuk yang bagian non-gradient approach. Kita akan cenderungnya gunakan yang gradient based approach ini, terutama yang steepest ascent and descent. Oke. Nah, kasus dua dimensi itu bisa kalian lihat di sini. Ini representasi paling bagus. Jadi dia itu ada di plane XY. Oke, di plane XY. Lalu di sumbu setnya itu adalah nilai fungsinya. Sumbu setnya itu nilai fungsinya. Jadi bisa dilihat bahwa ini adalah bentuknya seperti bukit, seperti itu. Bukit atau lembah. Ya, bentuknya seperti bukit atau lembah. Kalau representasi dua dimensinya itu seperti ini. Oke, lingkaran-lingkaran yang ada di sini itu menunjukkan angka ketinggian yang sama, nilai fungsi yang sama, f yang sama, dengan nilai puncak yang pas di tengah ini. Nilai puncak atau nilai lembah minimum yang di tengah itu. Seperti itu. Representasinya seperti itu. Ya. Nah, untuk mencari nilai optimumnya dari kasus dua dimensi, itu kalian harus tahu, karena ini kita menggunakan gradient based approach, oke? Itu kalian harus tahu yang namanya directional derivatives, oke? Directional derivatives, oke? Jadi intinya adalah dalam kasus ini itu adalah kita harus tahu nilai dari directional derivatives-nya. Oke. Dan juga kita harus tahu dari nilai dari Hessian ya. Ini ternyata dibahas dua-duanya. Saya bahas dua-duanya karena sebenarnya yang saya ingin coba bahas itu adalah steepest ascent and descent. Tetapi untuk mencari nilai steepest ascent and descent itu kita harus mencari nilai gradient directional derivative-nya. Oke, ini seperti ini. Dan juga nilai dari Hessian. Oke. Nah, directional derivatives itu apa? Directional derivatives itu bisa kalian baca seperti yang ada di sini. Itu mendirect kita ke arah kemiringan paling tajam. Steepest ascent and descent ini maksudnya adalah slope paling tajam. Steepest ascent itu berarti slope naik paling tajam, steepest descent itu adalah slope turun paling tajam. Ya, ascent itu maksudnya naik, descent itu maksudnya turun. Jadi steepest ascent and descent itu artinya gradient naik paling tajam atau gradient turun paling tajam. Oke, nah directional derivative atau gradient ini itu menuntun kita ke arah gradient yang paling tajam pada satu nilai X. Oke, pada satu nilai, bukan pada satu nilai X, tapi pada satu titik. Seperti itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita pakai ini, rumusan ini. Oke. Turunan pertama terhadap satu fungsi, oke, ini dalam bentuk
ini dalam bentuk vektor ya, seperti itu. Turunan pertama dalam satu fungsi, turunan pertama dari fungsi yang kita miliki terhadap satu nilai x, turunan pertama dari satu fungsi yang kita miliki terhadap nilai x yang lain, seperti itu. Nilai apa? Y-nya ya. Dalam hal ini 2 dimensi berarti kita cuma punya 2 saja. Turunan dari fungsi kita, ya, turunan dari fungsi bahasanya itu adalah tadi itu objective function kita, turunan dari objective function kita, turunan partial dari objective function kita terhadap nilai x, terhadap x, turunan pertama dari objective function kita terhadap nilai y. Oke, itu dalam bentuk vektor seperti itu. Itu adalah gradient atau directional derivative. Nah, kemudian Hessian, oke, kalau Hessian itu adalah untuk menentukan apakah turunannya itu, ini mirip seperti turunan kedua dari kasus satu dimensi. Ya, jadi Hessian ini, tujuan dari si Hessian, kalau misalkan directional derivative itu mirip seperti turunan pertama, karena dia menunjukkan slope ya. Bukan mirip lagi, karena ini memang sama-sama turunan pertama gitu ya, tapi dalam bentuk vektor karena dia multidimensi. Oke, ini mirip seperti turunan pertama dalam kasus satu dimensi, ya. Ini mirip turunan pertama dalam kasus satu dimensi untuk mencari slope-nya. Nah, kalau Hessian itu mirip dengan turunan kedua dalam kasus satu dimensi, dan bisa dilihat juga ini turunannya turunan parsial kedua ya, seperti itu. Nah, Hessian itu bagaimana? Ini menghitungnya seperti ini. 2 kuadrat F per 2x kuadrat dikalikan 2 kuadrat F per 2y kuadrat minus 2 kuadrat F per 2x 2y kuadrat. Dikuadratkan. Seperti itu. Nah, karena dia itu fungsinya mirip-mirip dengan turunan kedua, kegunaannya pun itu mirip-mirip dengan turunan kedua di satu dimensi. Oke? Kegunaannya pun mirip-mirip dengan turunan kedua di kasus satu dimensi. Nah, ini caranya. Jika nilai dari Hessian itu lebih besar daripada 0, dan juga turunan kedua, turunan parsial kedua, F, fungsi objective function terhadap X, itu lebih besar daripada 0 juga, artinya dia punya lokal minimum. Oke? Artinya dia punya lokal minimum. Oke, ini mirip dengan seperti kalau untuk kasus satu dimensi, turunan keduanya lebih besar daripada 0, itu berarti dia punya lokal minimum juga, seperti itu ya. Kemudian, jika Hessian-nya itu lebih besar daripada 0, Hessian-nya lebih besar daripada 0, tetapi turunan kedua F, turunan parsial kedua F, objective function tadi ya, F terhadap X-nya itu lebih kecil daripada 0. Dia artinya memiliki lokal maksimum. Lokal maksimum. Jadi untuk benar apakah dia itu lokal maksimum atau lokal minimum, Hessian-nya harus lebih besar daripada 0. Tetapi untuk menentukan apakah dia lokal maksimum atau lokal minimum, itu berdasarkan turunan parsial kedua terhadap X-nya saja. Kalau turunan parsial kedua terhadap X-nya lebih besar daripada 0, itu berarti lokal minimum. Kalau turunan parsial kedua F-nya terhadap X-nya itu lebih kecil daripada 0, itu artinya dia lokal maksimum. Oke, ini menggantikan turunan kedua yang ada di satu dimensi. Nah, apabila Hessian itu lebih kecil daripada 0, artinya adalah itu saddle point. Oke, saddle point itu adalah artinya kayak apa namanya? Bukan nilai lokal maksimum atau bukan nilai lokal minimum. Jadi intinya adalah di area yang kita tinjau itu tidak ada lokal maksimum yang sebenarnya dan tidak ada lokal minimum yang sebenarnya.
Seperti itu. Ini gunanya Hessian seperti itu. Gunanya Hessian itu untuk memastikan apakah dia ada lokal minimum, ada lokal maksimum di daerah yang kita tinjau. Oke, di fungsi objektif function yang kita tinjau. Oke, atau malah objektif function kita tidak memiliki nilai lokal maksimum atau lokal minimum, hanya memiliki saddle point saja. Saddle point itu kayak lokal maksimum atau minimum palsu, seperti itu. Dia bukan lokal maksimum atau minimum yang sebenarnya. Oke. Nah, dengan menggunakan kombinasi Hessian dan juga directional derivative ini, kita bisa mencari nilai optimumnya, seperti itu. Directional derivative itu kita bisa gunakan untuk mencari slope pada satu titik, ya, untuk mencari slope kemiringan paling parah. Jadi pada satu titik. Jadi sebenarnya dari directional derivative ini, yang kita akan dapatkan itu adalah kemiringan paling parahnya itu ada di arah mana. Kemiringan paling parahnya itu ada di arah mana. Jadi kemiringan paling miring itu ada di arah mana. Karena directional derivative ini yang kita dapatkan adalah vektor. Jadi turunan pertama dari fungsinya, turunan parsial pertama dari fungsinya terhadap X, oke, itu ada nilai vektor, itu adalah nilai vektor X-nya. Kemudian turunan pertama dari fungsinya terhadap Y, turunan parsial pertama fungsinya terhadap Y, itu adalah nilai vektor Y-nya. Tetapi ingat, kita perlu masukkan nilai dari titiknya di sana untuk menjadikan angka vektor sebenarnya. Untuk menjadi directional derivative kita. Seperti itu. Ya, logika berpikirnya seperti itu. Nah, ini agak susah kalau misalkan memang hanya akan dibahas teorinya saja. Jadi, nanti setelah saya bahas teorinya, itu akan ada satu contoh soal singkat. Ya, dan terkait ini, karena ini pemrogramannya agak cukup sulit juga, jadi jangan khawatir, saya tidak akan meminta kalian pada saat ujian nanti pemrograman untuk Stiffest SNN Design ini. Oke, Stiffest SNN Design ini kalau misalkan masuk ke ujian pun, itu paling hanya teori dasar seperti yang saya sudah jelaskan di sini. Jadi kayak perhitungannya adalah perhitungan manual, seperti itu. Karena akan terlalu berat untuk kalian, sebenarnya tidak berat-berat amat kalau kalian mau nyoba ya. Cuman saya membatasi level kesulitan pada saat ujian nanti. Bagian yang ini tidak akan masuk ke pemrograman yang akan diminta untuk dibuat pada saat ujian. Tetapi kalau misalkan kasus-kasus yang seperti ada di contoh soal ini masih bisa keluar. Jadi perhitungannya udah perhitungan manual. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita akan menggunakan si gradient atau directional derivative tadi dan juga Hessian kita, oke, untuk mencari nilai optimum dari kasus dua dimensi, optimasi dua dimensi. Jadi bisa dilihat ini optimasi, saya ingin mengoptimasi dua dimensi. Variabel tempat pertama adalah X, variabel kedua adalah Y. Titik pertamanya adalah titik 0. Ini adalah titik pertama saya. Titik optimumnya adalah di sini. Ini adalah titik tertingginya. Seperti itu. Ini adalah titik yang memiliki nilai Z yang paling tinggi. Oke? Seperti itu. Nah, titik pertama, titik tebakan awal saya adalah titik 0. Dari titik 0 ini, saya coba cari directional derivative. Turunan parsial pertama, objektif fungsinya terhadap X. Oke, koma, turunan parsial objektif fungsinya terhadap Y. Lalu saya masukkan nilai dari titik ini, nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, untuk mendapatkan gradient, untuk mendapatkan directional derivative. Ya, artinya apa? Directional derivative itu adalah, artinya adalah arah di mana gradiennya itu paling tajam. Nah, kalau setelah saya masukkan seperti itu, ternyata angkanya seperti ini.
Arahnya ke sana. Ternyata arahnya ke sana. Oke, ternyata arahnya ke sana. Seperti itu. Ya. Nah, setelah arahnya ke situ, kita ambil satu langkah. Ini arah paling tajam di titik nol ini ya. Di titik nol ini adalah arah dengan kenaikan atau kemiringan paling tajam. Kita ambil satu langkah ke sana. Mendapatkan titik 1. Di titik 1 ini, kita coba cari nilai dari directional derivative-nya lagi. Untuk mencari gradien paling tajamnya itu ke arah mana. Oh, ternyata arahnya ke sana. Ke sini. Lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah cari. Kita melakukan langkah selanjutnya. Kita mengambil satu langkah. Langkah ke step kedua. Ke titik kedua. Dan seterusnya. Sampai errornya itu cukup kecil. Jadi, ini adalah metode steepest ascent and descent. Kita menggunakan si directional derivative untuk mencapai nilai optimum. Step by step. Seperti itu. Nah, ini algoritmanya ya. Ini algoritmanya bisa dilihat di sini. Jadi intinya adalah dia menggunakan gradient approach. Oke, step by step-nya itu bisa dilihat di situ. Yang pertama adalah initial case tadi, seperti yang titik 0 tadi ya. Titik 0 tadi itu initial case-nya. Kemudian di titik 0 tadi, cari directional gradient. Directional derivative-nya. Oke. Kemudian, sorry. Satu step-nya itu ternyata tidak seperti itu. Mohon maaf ya. Saya agak tukar antara gradient Hessian dan juga si steepest ascent. Oke. Jadi, setelah kita mendapatkan si directional gradient tadi, satu step-nya itu bagaimana kita cari? Itu kita harus mencari fungsi H. Oke, suatu fungsi yang merepresentasikan garis satu dimensi di sini. Kita sudah menentukan dari titik 0 ini, kita sudah mendapatkan directional derivative-nya itu adalah arahnya ke sana. Tetapi di mana kita seharusnya berhenti, ya? Di mana seharusnya kita berhenti untuk menentukan langkah kita, itu bukan satu step yang kita sudah tentukan dari awal, tidak seperti itu. Tetapi yang kita lakukan adalah kita buat satu garis, oke? Kita buat satu garis dengan variabel baru H0. Yang dilakukan oleh garis tersebut itu adalah membuat kurva baru satu dimensi yang merepresentasikan kurva di garis ini. Jadi kalau misalkan kita potong bukitnya di garis ini, itu kan dia menentukan akan ada satu kurva tertentu kan ya. Dia akan menjadi kurva tertentu. Nah, kurvanya itu direpresentasikan dalam satu variabel H0 ini. Seperti itu. Jadi bisa dilihat sini. Jadi dibuat satu fungsi baru, ya, formulate one dimensional directional function. Jadi kita menentukan satu fungsi yang merepresentasikan, satu fungsi yang merepresentasikan si kurva pada directional derivative tadi. Nah, kemudian pada kurva tersebut, kita cari nilai optimumnya. Optimum satu dimensinya. Kita cari nilai optimum satu dimensinya. Bagaimana caranya? Karena kita fungsinya sudah fungsi terhadap H di sini, ya. Kita cari turunan pertamanya sama dengan 0, oke. Lalu kita melangkah ke titik tersebut. Jadi titik 1 ini adalah titik optimum untuk garis kurva untuk kurva H0 ini. Jadi kalau kita potong bukitnya di H0 ini,
Oke, titik optimumnya akan di titik 1. Nah, setelah itu di titik 1 apa yang dilakukan? Cari directional derivative, oh arahnya ke sana. Kita buat kurva baru yang memotong bukitnya seperti ini. Variabelnya adalah H1. Oke, variabelnya adalah H1. Dengan variabel H1 itu merepresentasikan fungsi H1 tadi, merepresentasikan kontur bukitnya di garis ini. Lalu kita turunkan sekali, turunan pertama terhadap H1, fx diturunkan terhadap H1. Turunan terhadap H1 ini sama dengan 0, kita dapat titik optimumnya dari kontur tersebut, dari kontur di garis ini. 0, seperti itu sini. Kemudian cari lagi gradien directional derivative-nya, dan seterusnya untuk mencari nilai optimumnya seperti itu. Agak sedikit ribet memang. Jadi setiap langkahnya itu, di setiap langkah itu harus mencari fungsi baru satu dimensi yang merepresentasikan kurva, merepresentasikan si bukit pada garis directional derivative-nya. Ya. Jadi di setiap langkah itu kita harus membuat kurva baru, kurva satu dimensi baru yang merepresentasikan fungsi, yang merepresentasikan fungsi di arah di garis tersebut. Nah, ini fungsinya terhadap H0. Cari nilai optimumnya. Kita dapatkan di sini ternyata nilai optimumnya. Kemudian di situ cari directional derivative lagi. Di arah directional derivative-nya kita buat fungsi yang merepresentasikan kontur di situ. Cari nilai optimumnya, turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama terhadap H1 sama dengan 0. Kita dapatkan titik optimum berikutnya, dan seterusnya. Sampai kita mendapatkan titik puncak. Atau sampai errornya lebih kecil dari error yang kita tentukan. Oke, urut-urutannya seperti itu. Memang agak ribet. Nah, biar kalian tidak bingung, saya langsung ke contoh soal saja. Ini bisa dilihat di sini ya, ini contoh soalnya. Ini biar kalian tidak bingung, kita langsung ke contoh soalnya saja. Misalkan kita fungsinya adalah fungsi dua dimensi seperti ini. fx, y-nya seperti ini. Jadi ketinggiannya itu mengikuti fungsi seperti ini. Fungsi ini objective function, dua dimensi ya, extend y. Oke, kita mulai dari -1 sampai 1. Minus 1x sama dengan -1, y-nya 1. Kita mulai dari titik ini, titik awalnya. Apa yang harus kita lakukan? Cari terlebih dahulu directional derivative-nya. Bagaimana? Fungsi f diturunkan terhadap x. Oke? Turunan parsial terhadap x. Hasilnya adalah ini. 2y plus 2 minus 2x. Lalu kita masukkan nilai titiknya itu. Minus 1,1. Kita masukkan ke sini. Oh, ternyata angkanya adalah 6. Ya sudah, kita simpan. Lalu kita cari turunan terhadap y-nya. Do f per do y. Oke, hasilnya adalah 2x minus 4y. Kita masukkan nilai dari minus 1,1 tadi. Oke, hasilnya adalah minus 6. Nah, vektornya dalam hal ini adalah arah i-nya, ini adalah arah j-nya. Jadi vektornya, gradien vektornya adalah 6i minus 6j. 6i minus 6j ini menunjukkan arah di mana gradiennya itu adalah maksimum. Oke? Di mana gradiennya itu adalah maksimum. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari fungsi yang merepresentasikan kontur dari bukit tersebut, bukit ini ya, merepresentasikan dari kontur dari bukit ini. Oke, pada arah ini. Jadi fungsi satu dimensinya di arah ini itu bagaimana untuk bukit tersebut? Oke, caranya seperti ini. Kita buat fungsi hanya. Bagaimana cara membuat fungsi hanya? Bisa dilihat di sini.
Jadi fx0 ditambah do f per do x h, karena ini adalah arahnya. Ini menunjukkan arahnya ya. Menunjukkan arahnya ke arah menunjukkan arah dari si vektor tadi ya. Turunan pertama terhadap x. Oke. Do f per do x h, y0 ditambah do f per do y h. Ini arah yang di y-nya. Oke. Ingat bahwa x0 kita adalah minus 1. Y0 kita adalah 1. Oke. Dan tadi arah kita yang sudah kita tentukan, oke, arah kita yang tadi sudah kita tentukan ini adalah 6i minus 6j. Berarti di sini ada 6. Oke, 6. Ini angka skalarnya, ini skalarnya adalah 6. Sedangkan yang di sini adalah minus 6. Oleh karena itu kita dapatkan seperti ini. F minus 1 plus 6H, 1 minus 6H. Sesimpel itu. Jadi kita gantikan fx, y-nya menjadi x0 plus do f per do xh, y0 plus do f per do yh. Dengan do f per do x-nya itu yang sudah dimasukkan nilai x0 y0-nya. Jadi di sini 6, di sini minus 6. Jadi dalam hal ini adalah x0 ditambahkan 6h, y0 ditambahkan minus 6h. Hasilnya jadi seperti ini. Minus 1 plus 6h, 1 minus 6h. Jadi, fungsi satu dimensinya itu kita tinggal menggantikan si x-nya dengan minus 1 plus 6h, y-nya dengan 1 minus 6h. Seperti itu. Ya, kita bisa masukkan persamaan objective function kita. Seperti ini. X-nya digantikan minus 1 plus 6h, y-nya digantikan 1 minus 6h. Oke, nah kita dapatkan fungsi seperti ini. Kalau kita masukkan seperti itu. Ya. Nah, fungsi kita sekarang kalau setelah sudah disederhanakan, sudah dikalkulasi menjadi seperti ini. Minus 180h kuadrat ditambah 72h minus 7. Ini adalah fungsi kita. Oke. Representasi di apa? Setelah dikalkulasi, di bagian ini ya, setelah dikalkulasi jadi seperti ini. Ini adalah fungsi yang harus kita optimasi untuk step pertama kita. Ini yang harus dioptimasi untuk step pertama kita. Bagaimana cara mengoptimasikannya? Mengoptimasinya, turunan pertama sama dengan 0. Seperti itu ya. Turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0, kita dapat nilai H-nya. Oke. Kita dapat nilai H-nya yang menghasilkan nilai optimum untuk garis ini. Oke. Ya, setelah kita dapat nilai H-nya, kita ubah nilai H tersebut yang untuk mendapatkan nilai optimum ini menjadi X dan Y. Bagaimana caranya? Tinggal diubah ke sini. X-nya adalah minus 1 plus 6H, di mana H-nya itu dapat dari sini ya. Tadi setelah dioptimasi, kemudian Y-nya didapatkan dari sini 1 minus 6H. Seperti itu. Jadi kita ubah nilai H yang tadi sudah hasil optimasi ke dalam X dan Y dengan menggunakan ini. X-nya nilai seperti ini, Y-nya seperti ini. Dan itu jadi langkah kita selanjutnya. Jadi untuk dapat dari titik 0 tadi ke titik 1, caranya seperti itu. Buat fungsinya, setelah dibuat fungsinya, dioptimasi, mendapatkan nilai H yang menghasilkan titik optimum, tetapi nilai H itu harus diubah menjadi X dan Y. Dirubah lagi ke bentuk awal. Cara mengubah ke bentuk awal yang bagaimana? Seperti ini. Ini untuk nilai X-nya yang menghasilkan nilai optimum. Ini adalah untuk nilai Y yang menghasilkan nilai optimum. Lokal tadi ya, seperti itu. Itu baru step pertama saja. Ingat ya, itu baru step pertama saja. Kemudian setelah mendapatkan nilai X, Y yang baru, okay, titik 1, cari lagi directional derivative, buat lagi fungsinya. Pusing ya, ini panjang ya. Buat lagi fungsinya,
cari nilai fungsinya, nilai optimum fungsinya terhadap H1 tadi, ubah ke XY, dapat titik 2. Di titik 2, cari lagi directional derivative-nya, buat fungsinya, oke, cari nilai optimumnya dalam H, ubah dalam X, kemudian kita dapatkan titik 3, dan seterusnya, sampai kita mencapai nilai yang error yang sudah bisa diterima. Itu cukup panjang gitu ya prosesnya. Ini ada lanjutannya ya, seperti tadi. Oke, sorry. Tidak terlihat tadi itu yang bagian angka atas itu apa tulisannya. Oke. One dimensional function sudah. Nah, ini kita disuruh untuk, nah ini yang sebenarnya tadi ya. Kalau yang tadi itu cuma bagaimana mencari fungsinya saja. Kalau yang ini adalah contoh di mana kita diminta untuk mencari nilai optimumnya. Maximize the following function. Using initial guess, X sama dengan -1, Y sama dengan 1. Seperti yang sebelumnya. Step pertamanya sama, oke. Kita dapatkan directional, kita dapatkan step pertamanya sama, kita mendapatkan si directional derivative. Setelah didapatkan directional derivative tadi, kemudian kita dapatkan fungsinya. Ini adalah fungsi pertama tadi, sama dengan yang ini ya. Ini adalah fungsi pertama tadi. Setelah mendapatkan fungsi pertama tadi, coba cari nilai turunan pertama yang menghasilkan turunan pertama 0 sama dengan 0-nya. Kita dapatkan nilai H yang menghasilkan nilai optimumnya, optimum lokal, 0,2. Oke. Lalu 0,2 ini, H 0,2 itu harus kita representasikan dalam bentuk X dan Y, agar kita tahu titiknya. Caranya bagaimana? Ya tinggal dimasukkan ke fungsi dasarnya tadi ya. Fungsi dasarnya itu adalah seperti bisa dilihat di sini, X-nya itu sama dengan -1 plus 6H, Y-nya sama dengan 1 minus 6H. Bisa dilihat sini, X sama dengan -1 plus 6H, Y-nya 1 minus 6H. Kita dapatkan nilai X-nya adalah 0,2, Y-nya adalah minus 0,2. Itu adalah titik kedua, titik selanjutnya. Titik 0 kita di sini, titik 1 kita di situ, itu menggunakan ini. Seperti itu ya. Kemudian, setelah kita dapat titik yang baru, cari directional derivative lagi, dapatkan, kita ternyata dapat directional derivative-nya seperti ini. Oke, dapat directional derivative-nya seperti ini. Oke. Kemudian setelah dapat directional derivative seperti ini, cari lagi fungsinya, fungsi H yang barunya. Oke, cari lagi fungsi H yang barunya. Ingat, caranya itu adalah dengan menggunakan untuk X itu adalah X0 ya, X0 ditambah dou F per dou X dikalikan dengan H. Ini adalah fungsi kita untuk X. Y-nya itu adalah Y0 ditambahkan dou F per dou Y dikalikan dengan H. Ini adalah fungsi Y-nya. X dan Y-nya sudah ada. Kita kembalikan ke fungsi objektifnya, menggantikan nilai X dan Y-nya dengan cara seperti ini. Kita dapatkan fungsi H yang baru untuk mendapatkan step kedua. Ini adalah fungsi H yang baru. Turunan pertama sama dengan 0. Oke. Turunan pertama sama dengan 0. Kita dapatkan H sama dengan 1 itu adalah optimum untuk garis tersebut. Lalu harus direpresentasikan dalam bentuk X dan Y. Seperti ini. X-nya jadi seperti ini, Y-nya seperti itu. Dan seterusnya sampai errornya mencukupi. Seperti itu. Cukup panjang ya. Apakah ada pertanyaan di sini?
Ini adalah materi terakhir kita yang akan masuk di ujian hari Rabu minggu depan. Jadi ujiannya, karena materinya sudah selesai, ujiannya sudah dipastikan untuk hari Rabu minggu depan. Sekaligus untuk latihan ujian, tolong kalian jangan lupa untuk mengerjakan PR yang tadi ya, memperbaiki program yang sudah saya jelaskan di sini. Agar lebih streamline, agar lebih pendek dan juga lebih optimum programnya sendiri. Jadi tidak panjang dan bertele-tele seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Terkait dengan gradient Hessian dan juga steepest ascent descent, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan sebelum kelasnya saya tutup. Silakan. Pak. Siapa ini? Ya, gimana? Izin bertanya Pak, kalau misalkan manual gini ngerjainnya, itu berarti cara ngitung errornya bagaimana ya Pak? Yang kayak misalkan cara menghitung errornya itu kan kita punya nilai X dan kita punya nilai Y ya. Betul kan ya? Itu kan nilai optimum kita, X, Y. Itu adalah nilai optimum kita kan ya? Iya. Jadi yang kita bisa lakukan ini adalah X-nya adalah 1,41. 1,4,1. Kalau yang sebelumnya itu nilai X-nya mana tadi? H0,2, X-nya itu 0,2, Y-nya adalah minus 0,2. Jadi kayak yang bisa kita yang kita bisa lakukan itu adalah dari XY yang sekarang ke XY yang baru itu jaraknya berapa, seperti itu. Nah, setiap step itu jaraknya berapa. Nah, jaraknya tersebutlah yang nanti kita bisa bandingkan di setiap stepnya. Semakin kecil dia errornya semakin kecil. Karena dia sudah mendekati puncaknya. Jadi kayak misalkan ya, tadi titik pertama kita itu mulainya dari minus 1,1. Oke, titik 0 kita adalah minus 1,1. Kemudian titik 1 kita adalah 0,2 minus 0,2. Itu kan ada jarak X-nya, ada jarak Y-nya kan? Iya Pak. Ada pindah. Nah, itu bisa kamu cari akar kuadrat dari jarak tersebut kan? Untuk mendapatkan jarak dari titik 0 ke titik 1-nya. Kebayang nggak nih maksud saya? Ini titiknya ada 0. Ini kan tadi titik 0 kita adalah minus 1,1. Ya, ini minus 1,1. Kemudian pindah ke 0,2 minus 0,2. Itu kan ada jaraknya kan? Ya. Kita bisa hitung jaraknya kan? Oh iya. Cara menghitung jaraknya itu bagaimana? Ya, X baru dikurangi X lama, kuadrat, ditambahkan dengan X, Y baru dikurangi Y lama, kuadrat, kemudian itu penjumlahnya diakarkan. Oh iya. Nah, itu jadi jarak kan? Nah, kemudian jarak pertama dengan jarak kedua, jarak titik pertama dengan titik kedua, itu kan juga bisa dihitung kan? Titik pertama kita adalah 0,2, minus 0,2, titik kedua kita adalah 1,41. Itu jadi nanti jarak titik pertama dengan jarak titik keduanya bisa dihitung kan? Iya, bisa Pak. Itu dibandingkan dengan jarak titik pertama dengan titik 0. Itu baru kita bisa dapatkan errornya di situ. Jadi errornya itu baru bisa muncul di step kedua ini seperti biasa. Oke, step Pak. pertama kita belum dapat error seperti itu. Itu ya Devina. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Oh, Pak, maaf Pak, mau mastiin Pak yang barusan. Siapa ini? Hamzah Pak. Ya. Untuk yang pembandingannya itu selalu sama titik yang awal ya Pak ya, yang X0 sama Y0, atau sama titik sebelumnya? Perbandingannya itu gimana? Maksudnya kan ini step 2 nih, ada yang udah dapat X1, X2, X sama Y yang baru kan. Kita bandinginnya sama yang di step pertama atau di step yang di titik 0 ini Pak? Untuk mencari apa ini? Error yang tadi Pak. Oh, error. Kalau error itu jarak itu kan dengan step sebelumnya, berarti jarak untuk step pertama itu kan jaraknya dari 0 ke 1, itu jarak dari step pertama. Step kedua itu adalah dari 1 ke 2. Betul kan ya? Kita sudah dapat jaraknya masing-masing. Nah, tetapi kita baru bisa menghitung error itu di step kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena untuk step kedua itu kita bisa bandingkan dengan step pertama,
Untuk step ketiga, kita bisa bandingkan dengan step kedua. Bayang nggak nih maksudnya? Oh, oke. Berarti Yang dibandingkan dibandingkan sama adalah step jaraknya. sebelumnya, Pak ya? Oh ya, oke. Yang dibandingkan adalah jaraknya, bukan titik. Gitu. Oke, baik. Untuk error itu. Ya. Ini kelihatannya sudah 10. Ya. Gini aja, kalau misalkan masih ada pertanyaan terkait dengan optimasi yang terutama yang 2 dimensi, karena yang masih agak lumayan itu 2 dimensi, sambil kalian baca nonton lagi videonya, kalian bisa tanyakan di WA di MS Team seperti itu. Oke, tapi yang jelas saya janji yang bagian ini tidak saya akan minta kalian buat programnya, karena memang ini sudah cukup jelimet untuk memahami teori dasarnya dan menghitung secara manual. Jadi ini pol-polan saat ujian saya berikan hanya teori seperti ini. Perhitungannya mirip-mirip seperti itu kalau saat ujian. Itu ya. Tapi kalau yang estimasi 1 dimensi, yaitu kemungkinan besar yang akan muncul adalah sampai di pemrograman. Gitu. Kelihatan cukup jelas ya. Jadi Rabu minggu depan jam 7 malam kalian ujian. Seperti itu. Mekanismenya seperti apa nanti akan diinformasikan melalui MS Team. Oke? Cukup jelas ya? Oke. Sampai ketemu hari Rabu minggu depan di ruang ujian. Lalu Kamis minggu depan kuliah seperti biasa. Yang nanti akan mengajar kemungkinan adalah Pak itu. Seperti itu. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Mari.